Feng Tianxing tidak terganggu saat melihat postur ini, dan terus berbicara setelah hening sejenak. Haruskah remunerasi keduanya diselesaikan? Dan gadis Lysidor di dalam, bukankah seharusnya sudah waktunya bagimu untuk keluar dan mengungkapkan pendapatmu? Lagi pula, aku juga telah menyelesaikan tugas yang kamu berikan kepadaku. Apa yang akan kamu lakukan dengan postur tubuhmu yang tidak menerima atau memeriksa? Mungkinkah apakah kamu tidak peduli dengan hal-hal ini? Kata-kata itu gelisah. Liu Sedor tidak tahan lagi, dan menendang pintu hingga terbuka. Kau terlambat setengah hari. Feng Tianxing tertawa. Setengah hari? Apakah penting memiliki informasi di tangan saya selama setengah hari? Saat dia mengatakan itu, Feng Tianxing langsung melemparkan selembar kertas ke Lysidor. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Tugas yang diambil pamanku selalu dipenuhi dengan berlebihan. Lancang. Berani melakukan ini di depan kita. Kedua tetua iblis tidak tahan lagi. Anak di depannya terlalu sombong. Jika ini tidak memberinya pelajaran, itu hanya kehilangan muka untuk keluarga Duyu. Melihat bahwa dia akan melakukan gerakan lain, Feng Tianxing mundur selangkah, ekspresinya menjadi semakin ganas. Kenapa? Sepertinya kalian berdua akan bertarung. Biar ku tebak, setelah mengetahui bahwa tugas hadiah selesai, berita tentang pemutusan kontrak dan tidak mau membayar hadiah sampai ke telinga orang dewasa. Jenis apa hasilnya? Kedua klan iblis itu seperti bola kempis dalam sekejap. Memang, garis keturunan Poison Jade memasuki tempat ini tanpa izin sebelum mengungkapkan pandangan mereka tentang Jialuo, dan melanggar aturan Jialuo. Jelas, bukan hanya kemarahan Jialuo yang berbalik. Jika Patriark ingin bekerja sama dengan Jialuo, maka keselamatan mereka tidak dapat dijamin dengan cara apapun. Setelah membaca semua isi kertas itu, Lysidor langsung memasukkan kertas itu ke dalam cincin Sumeru. Lagi, Feng Tianxing mengangguk, tapi tersenyum. Tapi sebelum itu, bukankah seharusnya kita berbicara tentang kompensasi? Lysidor merenung sejenak, lalu memelototi kedua senior keluarga itu. Kalian berdua, istirahatlah di sini. Aku akan keluar dan berbicara dengannya. Jika kamu merusak urusan ayahmu, kamu akan lebih tahu dariku bagaimana ayahmu akan menghukummu nanti. Setelah selesai berbicara, Liu Sedor melangkah melewati Feng Tianxing dan berjalan langsung keluar dari halaman. Feng Tianxing melirik dua iblis yang tersisa dengan provokatif. Jika kalian berdua meragukan kemampuanku, aku akan sangat senang bertarung denganmu. Meninggalkan kata-kata itu, Feng Tianxing meninggalkan halaman tanpa melihat ke belakang. Dipimpin oleh Liu Sedur, keduanya datang ke sebuah restoran. Liu Sedur secara pribadi memesan anggur berkualitas, dan setelah mengundang Feng Tianxing untuk duduk, dia membungkuk sedikit. Dua tetua di klan itu belak-belakan. Mereka tidak tahu aturan dunia luar. Harap sabar dengan mereka. Ini adalah hadiah yang mereka janjikan untuk mendapatkanku kembali. Tolong hitung. Kesadaran Feng Tianxing tersapu. Dan ada cukup banyak sumber daya yang disimpan di cincin Sumi, yang setara dengan puluhan ribu sutra. Feng Tianxing berkata dengan tenang setelah menarik cincin Sumeru ke sisinya. Lalu berapa banyak Anda dapat membayar saya untuk tugas yang Anda percayakan? Setelah berpikir sejenak, Lysidor menundukkan kepalanya karena malu. Jika memungkinkan, saya ingin menggunakan token dari klan silsilah giok racun sebagai hadiah saya kali ini. Selama Anda membawa token ini ke kediaman klan silsilah giok racun saya akan memberi Anda hadiah. Jumlahnya adalah Sumi ini 10 kali lebih banyak di atas ring. Saat berbicara, Lysidor melihat ketidaksenangan di wajah Feng Tianxing, dan dengan cepat menambahkan. Masih ada ruang untuk negosiasi harga. Jika Anda sedang terburu-buru, saya punya bagian di sini. Di masa depan, Anda datang ke keluarga saya untuk mengumpulkan sumber daya, dan saya akan memberi Anda bagian tambahan sendiri. Nama. Feng Tianxing masih mengerutkan kening. Lysidor tidak mengerti. Mengapa kau melakukan ini? Alis berkerut Feng Tianxing santai lagi. Saya tidak ingin pergi ke tempat kumuh keluarga Duyu. Coba saya lihat apakah Anda memiliki barang lain yang bisa diperdagangkan. Jika saya puas, kami akan menyelesaikan masalah ini. Liu Sedur menghela nafas lega. Yang paling dia khawatirkan adalah Feng Tianxing akan duduk di tanah dan menaikkan harganya. Informasi di tangannya sangat penting bagi garis keturunan Duyu, dan dia pasti menyadarinya. Sekarang tampaknya Feng Tianxing tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, yang sebenarnya membuatnya sedikit rileks. Oke, ada 3 hal paling berharga di tanganku. Salah satunya adalah senjata sihir kuno. Yang lainnya adalah praktik keluarga yang diturunkan oleh garis keturunan Poison Jade. Dan yang terakhir adalah ramuan yang ditemukan di alam rahasia umat manusia. Namun, saya masih harus menyatakan bahwa keterampilan Poison Jade Bloodline tidak dapat dipraktikkan oleh siapapun selain ras saya. Jika Anda mau, saya harus merobek bagian penting dari 3 halaman terakhir. Saya tidak dapat menyimpan hal-hal ini dan menyebarkannya ke dunia, tetapi Anda dapat membacanya jika Anda mau. Feng Tianxing merenung sejenak dan berkata langsung. Beri aku ramuan itu. Ini adalah 30 jenis informasi kekosongan yang kamu inginkan, dan kamu telah mengambil salah satunya. Ini adalah 29 poin.
Kamu bisa membacanya. Saat Feng Tianxing meletakkan kertas di atas meja, Liu Zedor juga meletakkan kotak pil di atas meja dengan penuh minat, dan membukanya sedikit. Semburan aroma aneh tercium, bahkan aroma anggur di toko anggur pun ditekan. Feng Tianxing meliriknya. Pil yang mengembalikan nyawa 9 putaran, kali ini hadiahnya cukup adil. Saat keduanya bertukar barang, transaksi dianggap selesai, dan Feng Tianxing langsung bangun. Jika ada hal yang baik di masa depan, pastikan untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Anda telah melihat kemampuan saya untuk melakukan sesuatu. Liu Zedor menggigit bibirnya, masih penuh keraguan di dalam hatinya. Dia hanya membuka mulutnya dan berkata, "Aku ingin tahu apakah kita bisa duduk dan berbicara?" Feng Tianxing mengerutkan kening. Bagaimana dengan hadiahnya? Liu Zedor menginjak kakinya dengan keras. Dengan enggan, dia meletakkan senjata dewa kuno di atas meja. Seluruh tubuhnya hitam seperti lumpur. Itu adalah 2 belati yang dihubungkan dengan rantai. Senjata sihir kekaisaran, bila ganda yin dan yang. Senjata sihir ini dapat digunakan secara ekstrim. Itu dapat memotong yin dan yang dan memotong waktu. Ini adalah salah satu senjata ajaib yang saya impikan dalam garis keturunan batu giok beracun. Saya ingin tahu apakah benda ini dapat ditukar dengan Yang Mulia Qin Yi Chen untuk mengobrol dengan saya sebentar. Awalnya, Feng Tianxing hanya ingin menggambarkan dirinya lebih sebagai pencari uang yang dipercayakan. Tetapi dia tidak menyangka Liu Zedor akan menawarkan hadiah yang begitu murah hati secara langsung. Cukup duduk santai di meja. Apa yang ingin kamu ketahui? Demi belati ini, aku bisa berbagi beberapa informasi tambahan denganmu. Melihat Feng Tianxing menatap belati itu dengan saksama, Liu Zedor merasa sedikit marah. Mengapa dia berada di tempat lain? Dia adalah harta yang tidak dapat ditukar dengan 10.000 emas. Dan di sini di Feng Tianxing, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat kedua kalinya. Berapa banyak makhluk kosong yang kamu temukan? Feng Tianxing meliriknya. Hampir 100, dan itu hanya di lapisan luar. Aku belum bisa menyentuh inti aslinya. Fight terutama memiliki metode yang aneh. Setelah mengetahui metode ini, tidak merepotkan untuk menghadapinya. Tentu saja, mereka juga memiliki catatan kertas yang sesuai. Ini adalah bagian tambahan. Anda harus melihatnya, dan Anda harus membayar lebih. Liu Zedor hampir memutar matanya karena marah. Mengapa orang ini hanya peduli pada hadiah? Aku sangat cantik, kamu benar-benar tidak bisa melihatnya?